Adik-adik dipersilakan berdiri, kita menyanyikan bersama lagu wajib SMTPI GPM. Kami anak dan remaja GPM, sumber daya harapan gereja dan bangsa, harus dibina, harus dibimbing, diasuh ke arah masa depan. Jadilah anak-anak Tuhan, taat dan beriman, dan takkan pernah diombang-ambingkan. Kami anak dan remaja GPM, sumber daya yang tak dapat dilupakan oleh pengasuh dan orang tua, dibimbing untuk mengenal Kristus. Kembangkan ketahanan iman, sosial ekonomi, dan tak lupa ketahanan ilmiah. Ayo tingkatkan WASMI, wajib sekolah minggu. Ayo giatkanlah WASMI, wadah pelayanan anak dan remaja GPM, berdasarkan pada firman Allah. Ayo tingkatkan WASMI, wajib sekolah minggu. Ayo giatkanlah WASMI, siap berfungsi sebagai garam dan terang dunia dalam konteks catur panggilan gereja. Halo adik-adik, orang tua dan para pengasuh yang ada di rumah, kembali lagi bersama Usi Jen dan Usi Megi. dalam ibadah sekolah minggu di siang hari ini. Sekali lagi Usi Jen menyapa selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu Tunas Pekabaran Injil di Provinsi Maluku, terkhususnya wilayah Siloam Jemaat Betania. Shalom. Shalom. Shalom sekali lagi ya. Shalom. Iya, adik-adik semua, apa kabar di siang hari ini? Adik-adik sehat kan? Baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Usi Megi percaya adik-adik semua sehat dan selalu sukacita. Amin. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri dan kita menyanyi lagu Selamat Siang Tuhan Tak Lupa Terima Kasih. Selamat siang Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Sehari bersinar, burung berbicara, bertambah-tambah indahnya. Adik-adik masih semangat kan? Kalau masih semangat, kita akan bernyanyi lagi. Kita akan bernyanyi kidung pujian yang pertama adalah di sini senang, di sana senang. 1, 2, 3. Sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Oh yes, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki senang, senang.
akan bernyanyi satu lagi ya adik-adik. Kudaki-daki gunung yang tinggi. 1, 2, 3. Daki, 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 gunung yang tinggi. Turun, 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 lambai yang dalam. Melintasi padang, hingga bermenang. Yesus besertaku di kanan kau ada. Di kiri kau ada. Di atas di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukamu kau ada, karena Yesus. Adik-adik masih semangat kan? Kita juga akan bernyanyi dari Kidung Pujian Laskar Kristus. 1, 2, 3. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siapa? Saya laskar Kristus, siapa? Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Oke adik-adik, masih ada satu pujian lagi, yaitu Oh Sukacitaku. Kita akan bernyanyi bersama ya. 1, 2, 3. Oh sukacitaku, pam-pam-pam, senangku jumpa Yesus. Oh sukacitaku, pam-pam-pam, kutemukan juru selamatku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, engkau sumber kehidupanku. Nah, adik-adik yang manis, sebelum kita memulai ibadah, kita harus apa dulu ya, Usiwi? Harus berdoa. Iya, benar sekali. Kita harus berdoa. Sebelum kita berdoa, mari kita menyanyi lagu Terima Kasih Tuhan untuk kasih setia. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu.
kasih setia Tuhan Yesus yang tak berkesudahan bagi kami. Di siang hari ini Tuhan, kami sebagai anak-anak sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil wilayah Siloam Jemaat Betania akan beribadah akan Engkau Tuhan. Kiranya ibadah sekolah Minggu di siang hari ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya mau jadi hanya dengan kuasa dan tuntunan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, adik-adik semuanya dipersilakan untuk kembali. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan cerita dari jenjang batita sampai jenjang anak kecil 3. Semoga adik-adik bisa mendengarkan dan menonton kakak-kakak pengasuh akan bercerita. Halo adik-adik batita, selamat hari Minggu, Shalom. Nah, adik-adik semua masih ingat ini apa namanya? Ya benar, ini ada sendok dan gelas dan juga ada kaleng yang diisi batu-batu kecil di dalamnya. Kemarin, Patung sudah sama-sama belajar tentang memanfaatkan benda-benda sekitar untuk memuji Tuhan. Nah, sekarang Usi mau ajak adik-adik semua memuji Tuhan menggunakan benda-benda ini. Coba adik-adik yang ada di rumah minta tolong mama, kak, papa, atau kakak untuk mengambil sendok dan gelas. Adik-adik sudah ambil sendok dan gelasnya? Nah, kalau sudah, mari kita sama-sama menyanyi lagu Aku Tahu, Aku Siap dan Melakukan. Tapi sebelum itu, Usi Dida mau mengingatkan, adik-adik kalau toki sendok di gelas, toki pelan-pelan saja karena kalau adik-adik toki kuat nanti gelas pecah ya, ada yang marah. Oke, mari kita mulai menyanyi. 1, 2, 3. Aku tahu, aku siap dan melakukan. Aku tahu, aku siap dan melakukan. Aku tahu, aku siap, aku siap, aku tahu, aku tahu, aku siap dan melakukan. Nah, bagaimana adik-adik? Bagus kan, Seng? Bagus. Nah, adik-adik, mulai sekarang adik-adik sudah bisa bernyanyi memuji Tuhan menggunakan benda-benda yang ada di sekitar seperti sendok dan gelas. Oke adik-adik, sampai jumpa. Shalom adik-adik, dia satu, ada Eme, ada Joy, ada Sheryl, dan adik-adik yang lain. Selamat hari Minggu, apa kabar? Saya yakin adik-adik ada dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah adik-adik, Usi mau ajak adik-adik bernyanyi. Lagunya seperti gini. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Tapi Usi mau ajak adik-adik bernyanyi dengan gaya. Kalau kita bernyanyi yang katanya haleluya, adik-adik harus jujur. Tapi kalau kita bernyanyi yang katanya puji Tuhan, maka adik-adik berdiri. Contohnya seperti ini. Haleluya, 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 puji Tuhan. Bisa? Usi yakin adik-adik pasti bisa. Kita mulai ya. Usi ajak adik-adik semua puji Tuhan dengan menyanyi lagu Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Ya, Usi mau tanya untuk Eme dan Joy juga adik-adik yang lain.
Pernahkah adik-adik melihat orang lumpuh? Adik-adik tahu tidak orang lumpuh itu bagaimana ya? Ya, pintar sekali. Orang lumpuh itu adalah orang yang tidak bisa berjalan ataupun tidak bisa berlari karena kaki mereka tidak bisa digunakan atau tulang-tulang kaki mereka tidak kuat untuk menahan tubuh mereka berdiri ataupun berjalan dan berlari. Jadi, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, semua kita, adik-adik Injil 1, bersyukur karena kita punya tubuh yang sehat, kita punya badan yang sehat, kita bisa berjalan, kita bisa berlari, bahkan kita bisa melompat. Kita harus mengucap syukur karena Tuhan Yesus sayang kita, memberikan kita tubuh yang sehat. Atau biasanya orang-orang bilang kita punya tubuh yang normal, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara, tapi juga bisa berjalan. Nah, hari ini Usi mau ajak adik-adik Injil 1 untuk mendengar cerita tentang seorang yang lumpuh. Jadi, pada zaman Tuhan Yesus ada seorang bapak yang lumpuh, dia tidak bisa berjalan, tidak bisa berdiri, dan dia juga tidak bisa melakukan sesuatu. Dia hanya bisa tidur saja di tempat tidur. Makanannya, minumannya, atau ketika bapak itu ingin melakukan sesuatu, dia harus dibantu oleh orang-orang. Nah, pada suatu hari Tuhan Yesus datang ke tempat bapak itu tinggal. Lalu karena orang-orang di sekitar dia itu mengasihi bapak tersebut, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan Yesus datang di kota mereka, maka mereka ke rumah bapak itu dan mengatakan kepada bapak itu, maukah bapak dibawa ke Tuhan Yesus untuk disembuhkan? Wah, bapak itu senang sekali karena bapak itu juga punya keinginan untuk berjalan, untuk berlari, tapi juga mungkin untuk melompat seperti yang adik-adik semua juga UCC melakukannya setiap hari. Nah, orang-orang yang datang ke rumah bapak tersebut menolong bapak itu dan membawanya ke Tuhan Yesus. Sesampainya di Tuhan Yesus bilang kepada bapak tersebut, kata Tuhan Yesus kepada bapak itu, percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Nah, adik-adik bisa tebak tidak apa yang terjadi dengan bapak tersebut? Ternyata bapak tersebut langsung dia bisa berdiri, dia bisa berjalan, bahkan dia bisa berlari. Karena saat itu Tuhan Yesus melakukan mujizat kesembuhan kepadanya. Hebat kan adik-adik? Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus kita yang sudah membantu bapak tersebut untuk bisa berjalan. Nah, dari cerita hari ini, Cici mau bilang adik-adik Injil 1, ketika semua kita Tuhan Yesus ciptakan dengan keadaan yang baik-baik saja, ada tangan, ada mata, ada kaki juga untuk berjalan, kita adik-adik harus menjaga kesehatan. Adik-adik harus benar-benar kepada orang tua. Kalau mama atau papa melarang adik-adik tidak boleh naik pohon, tidak boleh panjat pohon, atau tidak boleh melompat dari tempat yang tinggi, karena kalau adik-adik naik pohon salah, adik-adik jatuh, atau ketika adik-adik lompat dari atas tempat adik jatuh, adik-adik kaki dia patah, maka adik-adik pasti tidak bisa berjalan. Benar kan? Iya, pasti adik-adik sama dengan bapak yang sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus tadi. Makanya sebagai anak-anak Tuhan Yesus yang baik, kita harus dengar-dengaran supaya adik-adik tetap hidup dalam keadaan yang baik-baik saja. Demikian cerita UCC untuk adik-adik
Injil 1 di hari ini. Sampai jumpa. Halo adik-adik anak Indria 2. Adik-adik, hari ini Usi mau bercerita tentang seorang nabi yang diselamatkan Tuhan dari air bah atau banjir yang sangat besar. Zaman dahulu banyak orang yang berbuat jahat dan Tuhan tidak suka dengan sikap mereka. Tapi ada seseorang yang sangat baik, namanya Nuh. Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat batra yang sangat besar. Seperti ini adik-adik, Bapak Nuh mempunyai 3 orang anak, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Lalu mereka semua bekerja sama membuat batra sesuai dengan ukuran yang Tuhan berikan. Nah, adik-adik tahu tidak? Waktu Bapak Nuh membuat batra, banyak orang menertawakan dia. Orang-orang menganggap bahwa Bapak Nuh itu gila. Setelah batra selesai dibangun, masuklah Nuh dan istrinya, 3 anak dan 3 istri anaknya. Bapak Nuh juga mengambil 1 pasang binatang dari tiap jenis binatang. Setelah mereka masuk, kemudian datanglah air bah dan hujan lebat selama 40 hari. Banyak binatang dan manusia yang tidak selamat. Ketika air bah surut, Bapak Nuh dan keluarganya keluar dari batra Nuh. Semua binatang juga keluar dari batra. Nah, adik-adik, dari kisah Bapak Nuh mengajarkan kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada perintah Tuhan, supaya semakin disayang Tuhan. Dadah. Halo adik-adik Indria 3, selamat siang, selamat hari Minggu. Shalom. Apa kabar semuanya? Saya percaya semuanya baik-baik saja. Adik-adik, di siang hari ini saya akan bercerita tentang buah-buah roh. Siapa yang tahu apa itu buah roh? Buah-buah roh adalah kita yang percaya kepada Tuhan Yesus mau mengikuti perintah dari Tuhan Yesus. Dalam pembacaan kita di saat ini, Galatia 5 ayat 22 sampai ayat 23, ada 9 buah roh. 9 buah roh yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tuhan Yesus menginginkan ke-9 buah roh ini ada di dalam diri adik-adik, supaya adik-adik bisa menjadi anak-anak yang baik, suka menolong orang lain, sayang kepada orang tua, dan sayang kepada orang lain. Demikianlah cerita kita di saat ini. Halo adik-adik jenjang anak kecil 1. Shalom. Berjumpa lagi dengan Usi Talia. Kali ini Usi Talia akan menceritakan tentang Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Tapi sebelumnya adik-adik harus membaca Alkitab dulu di Lukas 6 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-16. Lukas 6 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-16. Nah, kalau adik-adik sudah selesai membaca, Usi mau bertanya, ada berapa jumlah murid Tuhan Yesus pada waktu itu ya? Nah, adik-adik,
kita dengarkan cerita Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya secara bersama-sama. Simon Petrus adalah seorang nelayan. Simon Petrus mempunyai perahu. Petrus menebarkan jalannya ke laut agar mendapatkan ikan. Mereka bekerja dari malam sampai pagi hari, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Lalu mereka kembali ke tepi pantai dan Tuhan Yesus melihat mereka. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang dan naik ke perahunya Petrus. Lalu Tuhan Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah itu, Tuhan Yesus menyuruh Petrus untuk pergi menangkap ikan lagi. Petrus berkata, "Tadi malam dia tidak dapat ikan, tapi kami akan pergi karena guru yang menyuruh." Lalu mereka menebarkan jala dan mendapatkan ikan yang banyak. Karena sangat banyaknya ikan yang didapat sehingga perahu mereka hampir tenggelam. Petrus sadar bahwa ia adalah orang berdosa. Petrus berkata tidak pantas ia bersama Tuhan. Sebaliknya, Tuhan Yesus menjadikan Petrus sebagai penjala manusia. Mereka pun meninggalkan perahu dan ikannya, lalu pergi mengikut Tuhan Yesus. Akhirnya, Tuhan Yesus berkeliling lagi hingga berkumpul 12 murid untuk menyertainya. Nah, adik-adik, gimana? Adik-adik sudah tahu kan berapa jumlah murid Tuhan Yesus? Ya benar, ada 12 murid Tuhan Yesus. Siapa saja ya murid-murid Tuhan Yesus? Yaitu Simon Petrus, Andreas, Yakobus, anak Zebedeus, Yohanes, Filipus, Thomas, Matius, Tadeus, Yakobus anak Alfeus, Simon orang Selot, Yudas, dan Bartolomeus. Semuanya berjumlah 12 murid Tuhan Yesus. 12 murid Tuhan Yesus ini merupakan orang biasa adik-adik. Tuhan Yesus dan 12 muridnya pergi dari desa ke desa, dari gunung ke gunung, turun lembah, untuk mengajar banyak orang, dan akhirnya semakin banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Adik-adik, pesan dari cerita hari ini yaitu adik-adik harus setia mengikuti perintah Tuhan Yesus dan juga perintah orang tua. Selain itu adik-adik juga harus rajin membaca Alkitab dan menceritakan kembali kepada teman-teman yang lain. Demikian cerita kita pada siang hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Dialah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Adik-adik anak kecil 2, kira-kira Tuhan Yesus kenapa ya? Ada apa ya sampai Tuhan Yesus harus mengatakan, "Enyahlah kau iblis"? Ada apa ya adik-adik? Nah, adik-adik mau tahu tidak kenapa? Sebelumnya adik-adik baca Alkitab dulu ya.
ambil Alkitabnya, lalu buka di Matius 4 ayat 1 sampai 11. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Ayo dibaca dulu ya Alkitabnya. Nah, sudah selesai membaca Alkitabnya kan? Bagaimana? Adik-adik sudah tahu belum? Kenapa sampai Tuhan Yesus katakan, "Enyahlah kau iblis"? Wah, menyeramkan sekali ya. Kalau adik-adik masih belum tahu, bagaimana kalau kita saksikan video berikut ini? Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah Aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Wah, adik-adik, ternyata Tuhan Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Adik-adik lihat kan bagaimana sikap Tuhan Yesus ketika dicobai oleh iblis. Tuhan Yesus dengan tegas menolaknya. Tuhan Yesus tidak mau mengikuti perintah iblis. Sekarang Usinis mau bertanya kepada adik-adik, bagaimana sikap adik-adik kalau iblis membujuk adik-adik? Adik-adik mau masih tetap mengikuti iblis? Bagaimana kalau tiba-tiba waktu hari Minggu ada ibadah sekolah Minggu, tapi adik-adik masih bermain game di handphone? Adik-adik mau main game atau masih mau mengikuti ibadah sekolah Minggu? Nah, adik-adik,
Kalau ada rayuan iblis dalam bentuk apapun itu juga, adik-adik harus seperti Tuhan Yesus, yaitu menolak iblis bahkan mengusirnya. Oke adik-adik, demikian cerita hari ini. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan." Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, "Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku?" Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Halo adik-adik yang ada di subjenjang anak kecil 3. Wah, adik-adik sudah lihat cuplikan video tadi kan? Hebat ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rela mati untuk kita manusia. Padahal Tuhan Yesus kan tidak melakukan kesalahan apa-apa. Tapi kita manusia yang melakukan kesalahan. Bu Eri, adik-adik, dan semua orang. Nah, adik-adik, saat ini Bu Erik mau menunjukkan sesuatu untuk adik-adik. Tapi sebelumnya, adik-adik baca dulu ya di Alkitab, di pembacaannya Titus 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15. Dibaca dulu ya Alkitabnya. Nah, adik-adik sudah selesai membacakan, Bu Erik akan menunjukkan sesuatu buat adik-adik. Di depan sini sudah ada 3 buah gelas yang berisi air. Gelas yang pertama melambangkan Tuhan Yesus. Gelas yang kedua melambangkan dosa. Dan gelas yang ketiga melambangkan manusia, Bu Erik, adik-adik, dan semua orang. Ketika kita terus-menerus melakukan perintah Tuhan, maka kita tetap akan berwarna bening seperti ini. Tetapi ketika kita melakukan dosa, maka kita akan menjadi seperti ini. Jika terus-menerus, maka kita akan menjadi semakin kotor. Akhirnya Tuhan Yesus datang untuk membebaskan kita dari dosa. Apakah Tuhan Yesus sanggup? Ya, Tuhan Yesus sanggup membebaskan kita dari dosa. Jadi seperti ini. Tuhan Yesus pernah dicobai di padang gurun, tapi Tuhan Yesus tidak terpengaruh. Akhirnya Tuhan Yesus pun mati di kayu salib untuk membebaskan kita dari dosa. Akhirnya kita menjadi bening lagi
karena Tuhan Yesus telah menebus kita di tiang kayu salib, membebaskan kita dari dosa kita. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus telah membebaskan kita dari dosa, karena Tuhan Yesus ingin adik-adik semua, papa dan mama, para pengasuh, dan semua orang di dunia ini menjadi bahagia, sejahtera, dan hidup kudus. Sebagai orang-orang yang sudah dibebaskan oleh Yesus Kristus, kita harus meninggalkan sikap hidup yang tidak baik, seperti menyebut kata-kata kotor, berkelahi, melawan orang tua, bermain game terlalu banyak sampai lupa belajar, dan berdoa, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Sikap yang harus kita miliki yaitu taat, saling mengasihi, rajin beribadah dan berdoa, serta saling membantu antar sesama. Adik-adik semua bisa toh? Hai adik-adik, sudah menonton dan mendengarkan cerita yang tadi telah diceritakan oleh kakak-kakak pengasuh kan? Adik-adik mengerti tidak? Usijen yakin adik-adik akan mengerti. Dan sekarang Usijen akan memberikan pertanyaan. Dijawab ya adik-adik. Halo adik-adik sekolah minggu semuanya. Ketemu lagi bersama Usi Pengasuh. Dan di saat ini seperti biasanya Usi Pengasuh akan memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk adik-adik semuanya. Nah, adik-adik yang ada di rumah, semua dengarkan pertanyaan Usi Pengasuh ya. Pertanyaan yang pertama untuk adik-adik yang ada di subjenjang anak Indria 1. Siapakah yang menyembuhkan orang lumpuh? Yohanes atau Tuhan Yesus? Siapa ya? Ya, benar sekali. Yang menyembuhkan orang lumpuh yaitu Tuhan Yesus. Pertanyaan kedua. Masih untuk adik-adik Indria 1. Bagaimana cara Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu? Cara Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu adalah dengan berkata, "Dosamu telah diampuni. Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Atau cara Yesus menyembuhkan orang lumpuh adalah dengan membasuh kaki orang tersebut. Ya, benar sekali. Jawabannya yaitu, cara Yesus menyembuhkan orang lumpuh adalah dengan berkata, "Dosamu telah diampuni. Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Pertanyaan yang berikutnya untuk adik-adik di subjenjang anak Indria 2. Siapa tokoh Alkitab yang disuruh untuk membuat bahtera? Nabi Elia atau Nabi Nuh? Siapa ya? Ya, benar sekali. Yang disuruh untuk membuat bahtera yaitu Nabi Nuh. Pertanyaan kedua masih untuk adik-adik yang ada di subjenjang anak Indria 2. Siapa saja yang boleh masuk ke dalam bahtera pada saat itu? Bapak Nuh dan istrinya serta ketiga anak dan 3 menantunya, ditambah binatang-binatang dari tiap jenis? Atau Bapak Nuh dan istrinya serta 3 anak dan 3 menantunya? Ya, tepat sekali jawaban adik-adik. Bapak Nuh, istrinya, ketiga anaknya, 3 menantunya, ditambah dengan binatang-binatang dari tiap jenis. Pertanyaan yang berikutnya untuk adik-adik yang ada di subjenjang anak Indria 3. Ada berapa jumlah buah roh? Ayo, ada berapa ya? 10 atau 9?
Ya, benar sekali. Jawabannya ada 9 buah roh. Pertanyaan berikutnya masih untuk adik-adik yang ada di subjenjang Indria 3. Bagaimana sikap hidup yang sesuai dengan buah roh? Membantu teman dengan berat hati dan mengharapkan imbalan, atau membantu teman dengan senang hati dan tidak mengharapkan imbalan? Ya, benar sekali. Sikap hidup yang sesuai dengan buah roh yaitu membantu teman dengan senang hati dan tidak mengharapkan imbalan. Pertanyaan yang berikutnya untuk adik-adik yang ada di subjenjang anak kecil 1. Apa alasan Tuhan Yesus memilih murid-muridnya supaya mereka dapat membantu Tuhan Yesus waktu melakukan tugas memberitakan Injil, atau agar mereka dapat membuat semua orang tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Jawabannya apa ya? Ya, benar sekali. Jawabannya, supaya mereka dapat membantu Tuhan Yesus waktu melakukan tugas memberitakan Injil. Nah, pertanyaan berikutnya masih untuk adik-adik yang ada di subjenjang anak kecil 1. Ada berapa jumlah murid Tuhan Yesus? Ayo, ada berapa ya? 12 murid atau 4 murid? Ya, benar sekali. Jumlah murid Tuhan Yesus ada 12. Pertanyaan yang berikutnya untuk adik-adik di subjenjang anak kecil 2. Ayo, adik-adik yang ada di subjenjang anak kecil 2, siap untuk menjawab ya. Berapa hari Tuhan Yesus berpuasa di padang gurun? Ayo, berapa hari ya? 40 hari 40 malam atau 30 hari 30 malam? Jawabannya apa ya kira-kira? Ya, adik-adik pintar sekali. Jawabannya, Tuhan Yesus berpuasa di padang gurun selama 40 hari 40 malam. Pertanyaan yang berikutnya masih tetap untuk adik-adik yang ada di subjenjang anak kecil 2. Apa yang Yesus lakukan ketika dicobai iblis? Ayo, apa ya? Yesus mengikuti apa yang diperintahkan iblis? Atau dengan kuasa keilahian Yesus berkata kepada iblis, "Enyahlah kamu, hai iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Apa ya jawabannya? Ya, benar sekali. Yang Tuhan Yesus lakukan ketika dicobai oleh iblis yaitu Tuhan Yesus berkata, "Enyahlah kamu, hai iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Pertanyaan yang berikutnya untuk adik-adik yang ada di subjenjang anak kecil 3. Apa yang dilakukan Yesus untuk menebus dosa manusia? Tuhan Yesus disalibkan atau Tuhan Yesus menggantungkan diri? Wow, jawabannya apa ya? Tepat dan tentunya benar sekali adik-adik. Tuhan Yesus rela untuk disalibkan. Yang terakhir untuk adik-adik yang ada di subjenjang anak kecil 3. Sebutkan sikap hidup orang percaya yang dibebaskan. Sebagai orang percaya yang dibebaskan oleh Tuhan Yesus, kita harus meninggalkan sikap hidup yang tidak baik, serta hidup bijaksana dan adil, serta selalu beribadah jika ada perlunya saja. Atau
Sebagai orang yang dibebaskan oleh Tuhan Yesus, kita harus meninggalkan sikap hidup yang tidak baik, serta hidup bijaksana dan adil, serta selalu beribadah kepada Tuhan dan rajin berbuat baik kepada sesama. Jawabannya apa ya? Ya, benar sekali. Tentunya sebagai orang yang dibebaskan oleh Tuhan Yesus, kita harus meninggalkan sikap hidup yang tidak baik, serta hidup bijaksana dan adil, dan selalu beribadah kepada Tuhan, dan tentunya rajin berbuat baik kepada sesama. Oke adik-adik, demikianlah pertanyaan-pertanyaan dari Usi Pengasuh. Sampai ketemu lagi. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Usi yakin dan percaya Adik sudah menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Usi Pengasuh tadi. Walaupun jawabannya hanya di rumah saja. Sekarang, ibadah sekolah minggu kita hampir usai. Kita akan masuk dalam doa syafaat, dan doa ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami yang akan kita ucapkan secara bersama-sama. Tetapi sebelum kita berdoa, mari kita bernyanyi kidung pujian, jalan serta Yesus. 1, 3. Adik-adik yang baik, saat ini kita akan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, saat ini kami mengucap syukur dan berterima kasih karena ibadah sekolah minggu yang kami lakukan saat ini dapat berjalan dengan pertolongan Tuhan Yesus. Dan di saat ini Tuhan, kami mau berdoa buat kami sebagai anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus mau menjaga kami di rumah kami masing-masing, ataupun di mana saja kami berada. Biarlah Tuhan Yesus memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan juga dijauhkan dari segala mara bahaya, penyakit, sampai kepada maut. Tuhan Yesus yang baik, saat ini juga kami mau berdoa bagi orang tua kami, mama dan papa kami. Tuhan Yesus berkatilah mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, umur panjang, agar mereka bisa bekerja untuk kami, untuk kelangsungan hidup kami dalam dunia ini. Bapa di surga, di saat ini juga Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi kota kami, kota Ambon. Tuhan Yesus berkati kami semua, agar kami juga dijauhkan dari segala penyakit-penyakit yang berbahaya, khususnya virus corona yang semakin merajalela akan kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, biarlah semuanya dijauhkan karena Tuhan Yesus berperkara atas kehidupan kami. Bapa di surga, di saat ini juga Tuhan, kami akan berdoa bagi kakak-kakak pengasuh kami. Tuhan Yesus tetap berikan kekuatan, kesehatan, sukacita selalu dalam melakukan pelayanan bagi kami sebagai anak-anak sekolah minggu Jemaat Betania wilayah Silo. Tuhan Yesus, inilah doa dan sembahyang kami. Dengar kami Tuhan, ampuni kami punya salah dan dosa. Dan doa ini akan kami sempurnakan dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Adik-adik semuanya bangkit berdiri dan kita akan menerima berkat Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur lagi karena Tuhan Yesus telah menjaga kami dalam ibadah ini. Tuhan Yesus telah menyertai kami. Sekarang kami akan berpisah. Tuhan Yesus tetap menjaga kami untuk waktu yang akan datang. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah yang Bapa mau menyertai kehidupan kita semua. Amin. Adik-adik yang manis, kita sudah selesai sekolah minggu di siang hari ini. Adik-adik tetap semangat ya. Dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Dengan cara apa? Harus rajin mencuci tangan. Kalau keluar rumah, adik-adik harus memakai masker. Dan yang paling penting, jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yesus agar pandemi ini akan cepat berlalu dan kita bisa berjumpa lagi bersama-sama. Satu lagi ya adik-adik, jangan lupa belajar. Biarpun di rumah, adik-adik harus tetap belajar. Harus menjadi juara untuk permuliakan nama Tuhan Yesus dan menjadi kebanggaan orang tua. Betul Siegi? Sangat betul. Oke adik-adik. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Dadah.